Salam dalam kasih Kristus. Puji syukur kita persembahkan di hadapan Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dengan berkat yang besar. Hari ini adalah hari Tuhan, hari ini adalah hari yang di dalamnya kuasa kasih dan berkat Tuhan sungguh ada. Kita bersyukur boleh bertemu kembali melalui renungan harian Toraya, Kamis 24 Agustus 2023. Tentunya dengan sebuah harapan bahwa kita semakin mencintai firman Tuhan, kita semakin memberikan tempat bagi Allah berbicara di kehidupan ini. Dengan penuh rasa syukur kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin, firman kehidupan supaya kami pun hidup menurut jalan dan kehendak Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu di hari ini, dan biarlah firman-Mu merubah kehidupan kami semakin mempermuliakan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma 2 ayat 1-11. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Amin. Membohongi hati nurani. Sobat Rehat, adakah orang yang tidak pernah berlaku jahat dalam hidupnya? Atau adakah orang yang tidak pernah membohongi hati nuraninya? Entah disadari atau tidak, pada titik tertentu kita pernah jatuh dalam dosa dan berusaha memberikan argumen kepada sesama untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya kita tidak berdosa, sesungguhnya kita baik-baik saja di hadapan Tuhan. Sobat Rehat, Paulus mengingatkan kita bahwa kecemaran bukan hanya terjadi di luar kita, tetapi juga terjadi di dalam hati dan hidup kita. Ayat 11, Allah tidak memandang muka. Artinya Allah memperlakukan semua orang sama.
sehingga tidak bisa dengan alasan apapun untuk kita bersembunyi di balik kehendak dan kebenaran Allah. Ada banyak orang dengan sengaja mengamankan dirinya, dengan sengaja mengedepankan dalih, ya kita kan masih manusia, jika salah ya tidak apa-apa, pastilah manusia biasa hilaf. Sobat Rehat, memang benar manusia syarat dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan kesalahan. Dosa tetaplah dosa dan konsekuensinya adalah hukuman. Karena itu kita perlu untuk bertobat. Membohongi hati yang tahu kesalahan yang kita telah buat, atau mungkin sebelum dilakukan sudah jelas bahwa itu adalah salah, namun kita masih berusaha mencari alasan untuk dijadikan dalil jika hal itu diketahui orang lain atau membawa akibat buruk. Sesungguhnya membohongi kata hati akibatnya adalah kegelisahan dan penderitaan, dan sering terjadi dan dilakukan oleh manusia tidak terkecuali pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Karena itu sangat penting untuk kita berusaha bergaul karib dengan Allah, mencintai firman Tuhan, mendengarkan suara Allah, memberikan tempat bagi Allah berbicara di kehidupan kita, supaya kita semakin diteguhkan untuk hidup menurut kehendak Allah. Semakin sering hati nurani kita bohongi, semakin gampang juga terjebak dengan hal-hal duniawi, dan akhirnya kita akan semakin jauh dari kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, hari yang Allah berikan bagi kami untuk kami hidup dengan baik dan benar di dalamnya. Firman Tuhan memberikan sebuah pencerahan bahwa memang kami tidak steril dari kesalahan dan dosa. Tetapi tidak berarti kelemahan sebagai alasan untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur dengan firman Tuhan, kami dituntun untuk bisa membedakan apa yang baik, apa yang benar, mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, firman Tuhan biarlah merubah kami untuk semakin mempermuliakan Allah. Bapa di sorga, lanjutkan kasih-Mu di hari ini di mana saja anak-anak Tuhan berada. Tuhan mengenal kebutuhan mendesak yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, dan juga ajari kami Bapa untuk dengan penuh kerendahan hati datang bergumul di hadapan Tuhan, mempercayakan seluruh keberadaan kehidupan kami untuk dituntun, dipelihara oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.